Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua. Ini di sesi 2, yaitu materi yang kedua terkait erosi. Ini masih masuk tenaga eksogen, jadi lanjutannya yang tadi pelapukan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu erosi. Oke, apa itu erosi? Kalian sebenarnya sudah sering melihat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, ini erosi bukan emosi ataupun erosi. Valentino Rossi, bukan itu, tapi erosi. Oke, langsung saja cekidot, kita cek materinya. Share screen terlebih dahulu. Oke, white. Oke, erosi. Nah, kita pelajari pengertian terlebih dahulu. Oke, seperti pada gambar, kalian kalau sering mengamati lingkungan sekitar, mestinya sudah melihat fenomena ini. Pun terkait fenomena pelapukan, kalian mestinya juga sudah sering melihatnya. Oke, erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi juga terkait media. Jadi pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan batuan. Apa saja media yang mengakibatkan erosi? Nah, itu nanti akan masuk pada jenis-jenis erosi. Oke, jenis-jenis erosi ada 4. Nah, yang pertama ada ablasi. Ablasi ini merupakan erosi yang medianya atau penyebabnya oleh air sungai atau air hujan. Nah, kemudian yang kedua ada abrasi. Nah, abrasi merupakan erosi yang disebabkan oleh media, gelombang ataupun air laut. Itu abrasi. Kemudian yang ketiga, korasi atau difrasi. Ini medianya atau erosi yang disebabkan oleh angin. Nah, ini bisa terjadi di daerah gurun. Nah, kemudian apa bedanya korasi dan deflasi? Nah, kalau korasi dia disebabkan oleh badai pasir. Nah, jadi angin badai yang bersamaan dengan terangkatnya pasir. Oke. Sedangkan deflasi dia hanya disebabkan oleh angin saja. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ada eksarasi. Nah, eksarasi ini erosi yang medianya atau penyebabnya adalah es yang mencair. Seperti itu. Jadi itu 4 jenis erosi. Termasuk juga media erosinya. Ada air sungai atau air hujan, kemudian ada gelombang laut, ada angin, dan juga ada es. Oke. Next ke selanjutnya itu bentuk ablasi. Nah, oke, bentuk ablasi ada 4. Nah, ini kenapa saya tuliskan erosi? Jadi sebenarnya semua namanya itu sama ya, erosi. Jadi pengikisan permukaan bumi itu dinamakan erosi. Hanya saja ketika medianya berbeda atau faktor penyebabnya berbeda, maka dinamakan dengan nama yang lain juga. Seperti itu. Contoh tadi erosi yang disebabkan oleh air hujan atau air sungai itu kemudian dinamakan ablasi. Yang disebabkan oleh air laut dinamakan abrasi. Yang disebabkan oleh angin ada korasi dan deflasi. Kemudian yang disebabkan oleh pencairan es ada eksalasi seperti itu. Nah, itu karena penyebabnya kemudian namanya juga berubah, tapi sebenarnya satu nama yaitu erosi sebenarnya gitu. Oke, nah ablasi ini ada 4. Yang pertama adalah ablasi atau erosi percik. Nah, ketika di luar terjadi hujan, nah kalian bisa memperhatikan tanah di sekitar rumah kalian. Nah, misalkan rumah kalian masih terdapat tanah, itu bisa kalian perhatikan tanah yang kemudian terkena rintik-rintik air hujan itu nanti akan mengalami pengikisan atau perpindahan. Nah, secara kecil berbentuk percikan. Nah, itu adalah erosi atau ablasi percik kayak gitu. Kemudian ketika hujan atau di aliran sungai mungkin yang kemudian mengering, nah ketika air itu kemudian berjalan ataupun mengalir di atas tanah, nah maka kadang membentuk seperti ini. Nah, membentuk alur. Ini namanya erosi atau ablasi alur. Nah, membentuk alur seperti ini garis-garis gitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada erosi atau ablasi lembar.
kembali lagi ketika terjadi hujan ataupun mungkin di sekitar sungai, di sempadan ya, sempadan itu adalah pinggiran sungai. Di pinggiran sungai itu kalian kadang bisa melihat tanah itu terkikis membentuk seperti lembaran-lembaran, entah itu lembaran kayu atau lembaran kertas, pokoknya berbentuk lembaran. Nah, ini bentuk lembar ya, lembar. Ini batasnya adalah sorry, keliru. Bentuk lembar seperti ini, kemudian ini lembar yang kedua. Ya, berbentuk lembaran. Kalian coba deh kalau hujan diamati ya, biar tahu secara langsung ada erosi pecik, ada erosi alur, ada erosi lembar. Kemudian ada erosi parit. Nah, ini bedanya dengan yang alur tadi. Kalau parit itu diameternya lebih besar untuk parit. Biasanya ini karena saking kencangnya aliran sungai atau aliran hujan. Oke, kita next. Kemudian ke yang kedua yaitu korasi dan juga defasi. Jadi kalau korasi juga defasi ini gambarnya seperti ini. Jadi bukan bentuknya lagi ya, tapi tidak ada jenis-jenisnya lagi, langsung berupa hasil dari korasinya. Jadi ini ya kayak jamur ya. Jadi kalau ada batuan yang berbentuk kayak jamur seperti ini diakibatkan oleh korasi atau erosi yang disebabkan oleh angin. Kemudian gambar selanjutnya adalah abrasi. Ya, abrasi ini biasanya terjadi di pantai seperti itu. Nah, ini karena pengikisan abrasi ya, jadinya seperti ini, terkikis. Kemudian eksharasi ini seperti ini. Jadi karena es yang mencair, kemudian dia karena membentuk aliran ya, akhirnya tanah ataupun lapisan permukaan bumi yang awalnya tertutup es, dia terkikis secara sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, kemudian itu kita sudah mempelajari 4 jenis erosi, kemudian dampak erosi terhadap tempat terjadinya. Jadi yang pertama, erosi itu mengakibatkan unsur hara dan kerusakan struktur tanah, kehilangan unsur hara dan kehilangan struktur tanah. Karena kita tahu sendiri ya, tanah itu kan mengandung beberapa unsur hara. Nah, ketika terpindahkan atau tererosi, maka unsur haranya pun juga akan hilang atau terpindahkan. Pun struktur tanahnya, kemarin kita belajar struktur tanah, struktur lapisan tanah juga di pedosfer. Nah, itu juga akan semakin terkikis atau hilang karena terjadinya erosi. Kemudian karena unsur haranya hilang, akhirnya tanah yang ada di sekitar tadi tempat yang tererosi menjadi tandus karena unsur haranya mulai hilang. Pun juga erosi juga mengakibatkan kerusakan bangunan. Oke, mungkin itu tadi untuk dampak erosi. Kemudian penanggulangan atau apa yang bisa kita lakukan ketika sudah terjadi erosi ataupun untuk pencegahan erosi ke depannya, seperti itu. Jadi karena tenaga eksogen itu sifatnya merusak, maka perlu kita tanggulangi. Nah, pertama terkait abrasi atau erosi yang terjadi akibat air sungai atau air hujan. Nah, ketika di pegunungan itu kan rawan ya, rawan terjadi erosi atau pengikisan tanah karena lerengnya bersifat curam, turun ke bawah. Air kan selalu bergerak dari atas ke bawah, sehingga daerah pegunungan itu rentan terjadi erosi. Nah, makanya dibentuk seperti ini, terasering. Nah, jadi kalau kalian pernah ke daerah Tawangmangu ataupun ke daerah Selo, Boyolali sana, ataupun di daerah-daerah pegunungan yang lain, nah, sawah-sawah di daerah pegunungan itu bisa dibentuk terasering seperti ini, nah, atau tangga berundak. Nah, kemudian penanggulangan yang kedua atau pencegahan yang kedua, kita bisa menanami pohon, entah itu di sekitar sempadan sungai. Sempadan itu pinggiran sungai itu ya. Jadi jangan malah didirikan bangunan. Nah, seperti itu. Jadi harusnya itu ditanami pohon supaya tidak terjadi erosi. Pun di daerah lereng gunung juga ditanami pohon supaya tidak terjadi erosi. Itu untuk penanggulangan abrasi atau erosi yang disebabkan oleh air sungai atau air hujan. Kemudian penanggulangan abrasi
Ini bisa secara ini juga secara permanen dengan disediakan ya, tanggul yang dari beton. Kemudian yang kedua yang secara alami ini sangat bagus untuk konservasi juga, yaitu dengan menanam pohon mangrove. Jadi pohon mangrove ini selain nantinya mencegah abrasi, itu sebenarnya juga jadi ekosistem untuk tanaman, untuk makhluk hidup yang dia tuh hidup di pinggiran pantai. Kemudian penanggulangan korasi atau deflasi sebenarnya sangat sulit ya kalau di daerah gurun, karena ya mau bagaimana lagi, di sana untuk menanam tanaman juga susah, tapi ada beberapa tumbuhan yang bisa sedikit untuk menanggulangi korasi, yaitu bisa pohon palem ini, atau mungkin pohon kurma, atau mungkin pohon zaitun seperti itu. Kemudian untuk penanggulangan eksharasi, jadi eksharasi itu tadi ya terjadi karena es itu mencair. Jadi es itu mencair, es kan kebanyakan di daerah kutub ya. Itu karena adanya pemanasan global. Makanya penanggulangannya adalah kita menghentikan pemanasan global itu ya dengan tidak ataupun mengurangi bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi, jadi lebih memakai kendaraan umum, ataupun juga ya kita tidak membakar hutan, ataupun juga tidak ya mengurangi paling tidak kalau industri-industri polusi yang dikeluarkan itu sudah disaring terlebih dahulu, jadi sudah dinetralkan seperti itu. Oke, mungkin itu materi terkait erosi. Jadi itu adalah tenaga eksogen yang kedua, yaitu erosi. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalau belajar geografi itu lihat lingkungan sekitar kalian. Kalian akan lebih paham ketika sudah paham teorinya, kemudian kalian juga melihatnya secara langsung di lingkungan sekitar. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke tenaga eksogen yang ketiga, yaitu terkait sedimentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.